Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang pedagang sapi musiman yang saat ini berdagang di lahan milik BMKG ini bercerita bahwa membayar tarif puluhan juta rupiah agar bisa menempatkan ratusan sapi miliknya untuk dijual. Iya, ia juga beserta ratusan dengan hewan kurban ini pemirsa kini terusir ketika petugas membongkar posko ormas di atas tanah pemerintah tersebut. Ratusan ekor sapi yang akan dijual untuk Idul Adha dijajakan di lahan seluas 12 hektar persegi milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Di lahan ini sebelumnya berdiri posko ormas yang telah dibongkar pemerintah. Hewan-hewan kurban milik Inawah, pedagang musiman asal Jakarta, awalnya tidak mengetahui sengkarut tanah ini, sehingga ia menyanggupi ketika diminta uang senilai 22 juta rupiah oleh orang-orang yang menguasai lahan untuk sewa 1 bulan. Dari mana ada lahan kosong itu yang saya cari. Kebetulan kemarin saya ngeliat lahan ini kosong, saya masuk ke dalam ternyata ada pos ormas ya. Saya bertanyalah sama mereka bahwa pos ini gimana, maksudnya lahan ini bisa disewa dan nyewanya sama siapa gitu kan. Dan mereka bilang bahwa mereka itu kuasa ahli waris, jadi berhak untuk menyewakan semuanya. Jadi saya akhirnya negosiasi lah sama mereka gitu kan. Saya bilang aman nggak bang, aman po, dia bilang kan gitu. Ya udah akhirnya setelah negosiasi kita akhirnya deal di harga 22 juta sampai selesai. Nah selesainya itu kita waktu itu saya negosiasi sih di tanggal 10 ya, tanggal 10 selesai pokoknya rapi semua gitu seperti awal. Lahan milik BMKG sekarang memang sudah dalam kuasa Polda Metro Jaya. Namun pihak berwenang bersama BMKG memberikan kelonggaran untuk pedagang sapi berjualan hingga Idul Adha nanti. Mewakili pedagang sapi musiman, Inawah berharap pemerintah menyediakan lahan luas yang bisa mereka pakai untuk berjualan. BMKG memberi saya keringanan untuk tetap berjualan sampai tanggal 8. Itu 8 udah harus kembali kondusif, rapi semua. Kurang inilah pekerjaan, dan mereka itu nggak ada pekerjaan, mau nggak mau ya seperti itu gitu. Jadi kita aja yang kena imbasnya gitu. Cuma kalau ditangkap sih semoga ya mereka sadar apakah bisa. Masalahnya dia setelah keluar bisa nggak dapat pekerjaan itu aja. Kalau nggak dapat ya mau nggak mau seperti itu lagi. Iya. Jadi kalau saya himbau ya seperti pemerintahnya aja. Kalau mau membasmi preman ya memang harus menyiapkan lahan. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Siko Fernando, TV One mengabarkan. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga kami akan terus lagi mendalami mengenai kasus ini bersama dengan Mbak Devi. Mbak Devi, ini kan tadi juga kalau dilihat ya informasi yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama, ada juga masyarakat yang kemudian menduduki lahan dari BMKG tersebut. Ini apakah adanya masyarakat ini perlu untuk membayar begitu untuk rasa aman kepada para preman ini, atau seperti apa dari pandangan Anda? Ya, artinya masyarakat kan dalam posisi yang minus pengetahuan. Bagi masyarakat yang ingin berusaha, tentu setiap kesempatan yang ada akan diambil. Itu satu mekanisme alamiah ketika seseorang ingin berjuang lewat jalan ekonomi, apalagi berdagang. Nah ini yang kemudian sayangnya dalam kasus ini kan terlihat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tanda kutip menawarkan bantuan bagi pedagang, tapi ternyata bantuan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum yang benar, karena apa yang mereka tawarkan ternyata milik orang lain. Nah artinya sekali lagi yang kemarin ini jadi pelajaran penting, tapi bagaimana ke depannya? Artinya potensi-potensi ini kemudian muncul terus ke depan akan sangat tinggi juga. Nah artinya tinggal sekarang pemerintah kemudian satu jelas melakukan sosialisasi bahwa mengingatkan pada masyarakat kalau kemudian ingin berusaha pastikan berkaca dari kasus ini jangan sampai kemudian Anda malah merugi. Nah tapi masyarakat tentu akan bingung, loh saya tahu dari mana tanah ini benar atau enggak gitu kan. Nah pimpinan tertinggi yaitu RT RW sebagai penguasa wilayah, pemimpin terkecil itu punya kewajiban paling pertama untuk menginformasikan itu. Oleh karenanya masyarakat wajib
bertemu mereka. Jadi tidak ada alasan lagi gitu ya, untuk tidak tahu, karena harusnya ada di RT RW. Namun pemerintah juga harus proaktif. Kalau tahu ada lahan-lahan yang memang saat ini belum dimanfaatkan tapi berpotensi diduduki, komunikasikan kepada RT RW bahwa ini tidak bisa dimanfaatkan, ataupun kalau ternyata dibuka untuk dimanfaatkan, langsung komunikasi juga dengan RT RW agar kemudian ketika ada warga yang ingin memanfaatkan itu demi kebaikan bersama juga, artinya kalau ada warga yang berusaha tentu ada warga lain yang ikut nimbrung sebagai karyawan, sebagai apa, yang artinya ekonomi akan bergerak. Ini kan tentu saja bagus. Nah, ini lagi-lagi persoalan komunikasi dan koordinasi. Kalau komunikasi koordinasi sudah dilakukan, sosialisasi melalui media seperti ini terus dilakukan, saya yakin masyarakat akan lebih percaya diri untuk berusaha yang aman dan nyaman. Oke, ini pemanfaatan wilayah, lahan yang harusnya dimanfaatkan dengan positif, berkoordinasi juga, tapi balik lagi, ketika ada oknum-oknum seperti preman-preman ini Mbak Devi, bagaimana ya kemudian mengatasinya selain dengan solusi tindak tegas dari aparat kepolisian tentunya. Tapi ketika para preman-preman ini sepertinya tidak takut begitu. Bahkan pedagang-pedagang ini artinya ya udahlah, tahu sama tahu, saya bayar aja lah ke dia karena buat uang keamanan gitu. Bagaimana preman-preman ini sebenarnya tidak takut akan terciduk gitu dengan pihak kepolisian atau dilaporkan oleh masyarakat? Ya, masyarakat dalam hal ini punya tanggung jawab moral. Kalau kita membiarkan hal ini terus-menerus, kita tidak kompak, kemudian tanda kutip menyerah pada praktek intimidasi, pemerasan, yang menang adalah oknum. Artinya kita sebagai masyarakat, yuk sama-sama sekarang bergandengan tangan. Jangan kemudian menyelamatkan diri masing-masing. Misalnya ada A, B, C, yang semuanya sama-sama dapat tekanan. Yang A karena pengen cepet aja meninggalkan warga yang B, dan C yang kemudian bersikukuh, enggak, saya tidak mau ikut tekanan ini. Tapi A kemudian memikirkan. Nah, ketika A menuruti apa maunya oknum, ini akan memperkuat kepercayaan diri oknum untuk terus menekan B dan C agar ikut sebagaimana si A tadi misalnya. Nah, artinya kita kompak lalu kita laporkan kepada aparat, karena begini, mengingat jumlah aparat juga nggak banyak, persoalan di negeri ini banyak sekali, kita masyarakat harus kompak untuk melaporkan juga. Saya optimis, bukannya negara tidak mau membantu, tapi karena banyaknya peristiwa, bahkan negara mungkin nggak tahu ada kasus ini, maka diinformasikan oleh kita yang kemudian misalnya bermasalah secara kompak, itu menjadi penting. Karena dari situ negara jadi tahu, oh ada masalah di sini. Kalau nggak dikasih tahu, bagaimana negaramu membela, membantu kita terhadap para oknum yang memang sengaja mencari celah-celah kesempatan. Mbak Devi, ini mungkin sedikit juga himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini, harus bagaimana sih Mbak? Ya, pertama, kalau kita ingin hidup tenang dan nyaman, satu, kita sendiri jangan sampai berkontribusi pada pelanggaran hukum. Artinya kita juga harus hati-hati. Kalau kita merasa nggak yakin, ya cek kepada pihak berwenang. Karena jangan kemudian kita bangga dan bahagia dengan kesenangan sesaat, tetapi kedepannya kita akan mendapatkan penderitaan yang jauh lebih besar dan lebih panjang. Harapan kita bersama supaya pemerintah, masyarakat dan juga semuanya menjadi lebih proaktif. Terima kasih sekali lagi pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.